Hai, halo, selamat datang di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Hari ini cuacanya berbeda, suasananya juga berbeda. Selamat datang lagi di Ruang Radio yang kali ini sudah melipir sedikit, bukan di kota Semarang, tapi adalah di Kabupaten Semarang. Tepatnya kita lagi ada di Kesongo, Tuntang di Kabupaten Semarang. Ini kalau Anda bisa lihat ya, selain ini udah keren banget, banyak juga yang kita display di sini. Di sebelah kiri ya, di sebelah kiri saya ini rawa pening, keren banget. Kalau kepikiran rawa pening ada Kesongo, kira-kira ada apa? Betul, nih mana nih? Saya mau langsung memperkenalkan narasumber saya aja ya. Oke. Ini adalah Mas Firman Setiaji. Selamat siang Mas Firman. Ya, selamat siang Mas Abi. Terima kasih sudah mampir di sini. Wah, kita saya senang kumpul banget bareng di sini menikmati alam sembari sharing-sharing. Iya, aduh. Saya keringinan sebenarnya di sini ya. Tapi saya syahdu ini Mas. Enak banget suasananya. Emang hari-hari begini Mas? Ya, ini hari-hari begini. Di sini ya kita bersatu dengan alam. Kadang ya panas, hujan, mendung. Ya kita suasananya seenak ini, adem banget. Enak banget. Oke, siapa sih Mas Firman ini? Sampai akhirnya kami datang nih jauh-jauh dari kota Semarang, melipir ke Kabupaten Semarang. Jadi saya pengen memperkenalkan dulu, Mas Firman ini adalah seorang yang luar biasa, empowering the community. Keren gak bahasanya? Bener gitu gak sih Mas? Yeah. Bener ya? Mas Firman adalah founder, ya Firman Setiaji adalah founder sekaligus owner dari Bengok Craft. Bener bacanya begitu? Iya, Bengok Craft. Bengok Craft. Mas, Bengok Craft itu apa sebenarnya? Oke, kalau Bengok Craft, Bengok itu di sini nama lokal enceng gondok. Di Rawapening itu banyak banget enceng gondok. Nah, itu kita olah jadi aneka kreasi dari enceng gondok itu. Dan Craft itu nama global untuk kria. Jadi sedari awal kita Bengok Craft itu terbentuk, kita punya angan-angan untuk membawa produk lokal ini ke ranah global. Itu impian kami sejak terbentuk dulu tahun 2019. 2019 dengan berarti apa ya Mas, kita boleh bilang ini ya, memanfaatkan potensi. Boleh dibilang potensi nggak sih Mas? Karena eceng gondok itu kan sebenarnya hama ya? Iya, ya itu gulma. Jadi kan? Bengok Craft itu adalah usaha kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengolah enceng gondok jadi aneka kerajinan. Yang pertama kita lihat potensi desa, sekitaran Rawapening itu banyak banget enceng gondok. Dulu tahun 2019 nggak kelihatan airnya di sini hijau, semua ketutup enceng gondok. Nah itu jadi keresahan tersendiri karena ekosistem yang terbentuk itu cuma ngambil bahan mentahnya, dijual secara mentahnya. Nah ini kita kepikiran, kita pengen ngebentuk suatu ruang kreatif sehingga kita nggak dikenal cuma jual bahan mentahnya aja, tapi kita bisa jual produk jadinya juga. Itu bisa jadi ruang untuk menambah penghasilan masyarakat. Oke, berarti value-nya juga naik ya? Level up juga ya? Oke, Mas Firman, 2019
sampai dengan saat ini 2022. Ini kan produknya kalau dilihat banyak banget ya. Ini yang dari awal saya datang ya, tadi sempat mampir juga ke warehouse-nya Mas Firman. Ini ada eceng gondoknya juga. Itu bahkan di kaos juga ada ya, Mas? Iya. Nih, di kaos ada segala macam. Manakin berjalan. Bahkan di sendal, jam tangan, segala macam ada. Mas, dulu pertama kali 2019 ketika develop Bengkok Craft ini, produk apa yang pertama kali di-develop? Pertama banget. Kalau pertama kita dulu bikin buku dari eceng gondok. Kenapa? Yang karena kayak gini ya? Iya. Basic kami atau basicku itu bukan perajin yang ahli kreasi, tapi kita basicnya adalah ilmu sosial. Makanya dulu bikinnya yang simple, jadi eceng gondok dibelah, ditempel jadi covernya itu cukup mudah kayak kertangkes kalau zaman iya, wah ketahuan angkatannya kata berapa. Jadi cuma nempel, terus isinya aku pakai sisa-sisa percetakan. Jadi ada di percetakan itu nggak kepake, kita olah lagi untuk jadi isi buku, kita jual, ternyata laku di pasaran. Habis itu berkembang, kita bisa buat sandal, bisa buat tas, bisa bikin macam-macam. Karena kita targetkan itu per bulan harus ada satu inovasi produk baru lagi, sehingga sampai sekarang kurang lebih itu lebih dari 100 varian produk yang kita punya. Lebih dari 100 varian produk. Produk developmentnya gimana Mas bisa sampai 100 begitu? Ya itu tadi kita targetkan per bulan itu harus ada satu inovasi produk. Tapi karena kita bergerak di ranah kreatif, kadang itu bisa melebihi itu. Kita targetkan satu, kadang muncul, bikin ini bisa, ini bikin ini bisa, nambah jadi macam-macam. Bagiannya jadi 100 lebih itu tadi ya, keren. Terus itu biasanya kita buat riset market juga. Untuk satu inovasi produk kita bikin 5 sampai 10. Kalau dalam 3 bulan itu udah habis, berarti itu laku di pasaran, kita buat lagi. Kalau 5 sampai 10 itu masih ada, terus sampai sekarang itu masih ada juga. Itu berarti kurang laku di pasaran, nggak kita produksi lagi. Oke. Berarti kan tadi Mas Firman bilangnya adalah kita bikin berarti kayak limited edition dulu lah istilahnya ya. Terus baru kalau misalkan laku di pasaran, baru kita produksi yang lebih gede lagi, yang masa lagi. Cek ombak itu. Cek ombak dulu. Nah, Mas, ngomong-ngomong soal cek ombak, sebenarnya target customernya siapa sih Mas? Karena kan kerajinan yang begini-begini ini kan sebenarnya kalau boleh dibilang sebenarnya lumayan segmented ya? Iya, segmented banget kalau di sini. Kalau Bengkok Craft itu kita menyasar kelas menengah yang tinggal di kota-kota besar, khususnya perempuan di usia 20 sampai 40 tahun. Kalau lebih spesifik lagi, mereka yang suka dengan isu-isu eco-friendly sama sustainable fashion. Itu yang kita targetkan. Makanya pasar kita kebanyakan 70% di Jakarta. Malah justru 70%-nya di Jakarta? Iya, kalau kita bikin di sini, kita jual di lokal atau sekitaran yang kebiasa nyari eceng gondok ya susah juga. Iya. Kita pasarkan di kota besar, bahkan ke internasional itu. Nah ini, tadi ngomongin seputar internasional, tadi saya sempat ngintip ada satu kayak plakat gitu, itu dari Singapura. Mas Firman ngapain? Bisa sampai Singapura. Keren banget ya, maksudnya dari rawa pening, dari eceng gondok yang mungkin dianggap sebagai, Mas Firman tadi bilang, gulma yang nggak ada nilainya pada awalnya gitu ya. Kita ekspor barang mentah sampai akhirnya bisa diundang ke Singapura. Bagaimana ceritanya? Kalau ke Singapura itu serangkaian kegiatan. Kita pernah pameran di Singapura dua kali dengan UMKM Gayeng Singapura dengan Bank Indonesia Jateng, karena kita juga salah satu binaan BI Jateng yang ada di Semarang. Kita lolos kurasi itu, dipamerkan produknya di sana. Setelah pameran, produk kita cukup diminati, akhirnya produk kita didistribusikan di sana. Nah, setelah pameran itu ada awarding terkait brand-brand lokal yang ada di Singapura dari berbagai belahan dunia. Yaitu kita ikut awarding itu dan alhamdulillah dapat juara di ISA SMES 2022 ini terkait brand story. Jadi best brand story. Kita termasuk brand yang punya storytelling yang baik, dan kita juga mengakomodir dari pemberdayaan masyarakat, dan produk-produk lokal ini bisa go global, itu yang diapresiasi dari Singapura itu. Oke, wow, hebat ya. Berarti impiannya Mas Firman dulu bikin Bengkok Craft ini dari produk lokal akhirnya bisa ke produk global. Udah nyampe nih, ya kan? Selangkah sudah nyampe gitu. Kita
mulai kesampaian. Nggak kebayang juga dulu di awal. Nggak kebayang. Angen-angen. Dulu lakuin, akhirnya bisa juga. Dulu gimana sih Mas? Maksudnya begitu awal mulai, apa yang bikin Mas Firman bisa sebegitu yakin kayaknya bisa gue jual dah gitu? Apa yang bikin ayo deh berani digenjot gitu? Iya. Apa Mas? Yang yakini pasti inovasi produk kita punya diferensiasi produk kita unik, rustic dan etnik dan belum banyak di pasaran sehingga kita bisa membentuk market sendiri dan belum banyak kompetitornya. Jadi dari awal Bengok Craft ini kebentuk pengen dikenal sebagai pembuat kreasi fashion handcraft dari enceng gondok karena rata-rata dari enceng gondok itu bikinnya home decor atau furnitur yang main di pernak-pernik, furnitur, bikin jaket, bikin buku, fashion bahkan macam-macam cuma di Bengok Craft aja. Jadi kita yakin ini ada pasarnya asal kita konsisten mengenalkan produk-produk kita ke customer atau ke segmen market kita itu nanti akan kebentuk pasarnya dengan sendirinya. Wow, apalagi sekarang juga lagi rame banget soal sustainability fashion dan lain-lain gitu ya. Orang lagi aware banget sama bumi gitu. Terus Mas Firman hadir dengan luar biasa di tahun 2019, tapi kan 2020-nya pandemi. Itu gimana? Goyang apa enggak itu? Ya pastinya agak sedikit goyang, kita lagi semangatnya, naik, ini ada pasarnya, tiba-tiba pasarnya menghilang selama 3 bulan, boom, hilang, beneran hilang Mas? Iya beneran hilang. Kita coba broadcast udah berapa kali lipat kita broadcast, itu nggak masuk juga, terus kita sounding di sosial media susah juga. Itu akhirnya ya kita semedi dulu selama hiatus dulu. Iya. Serius? semedi itu dalam artian kita normalisasi dengan percepatan digital marketing. Jadi itu malah jadi tonggak dari Bengok Craft ini bisa bikin berbagai marketplace. Kita ada sekarang 10 sampai 15 marketplace karena nggak ada pasar, kita produksinya menurun ya kita manfaatin buat ngembangin digital marketing itu. Terus kita benahin di websitenya untuk bisa rutin ada tulisan seperti apa. Terus kita benahin di sosmednya agar lebih menarik seperti apa. Itu pada saat pandemi kita kita manfaatkan di situ. Dan hasilnya ya nggak kita rasakan secara langsung, tapi hampir 6 bulan setelahnya baru kita rasakan perlahan mulai naik, orderannya mulai naik, mulai ada. Itu karena kita aktif di digital marketing selama pandemi itu. Berarti mungkin ini juga bisa jadi satu tips ya untuk teman-teman yang lagi mau mulai bisnis. Digital marketing itu memang harus, mau nggak mau kita harus nyemplung ya Mas? Iya. Oke. Ibaratnya kalau nunggu orang datang ke warehouse, nunggu orang susah banget, paling sebulan berapa kali aja. Tapi dengan digital marketing kita bisa menjangkau ke berbagai berbagai customer, berbagai daerah. Kita yang datang istilahnya jemput bola. Nah Mas, ngomongin seputar tadi kalau ada orang yang datang ke warehouse itu kan cuma dikit. Nah dengan digital marketing ini kita recap deh, 2021 omset berapa? 2021 itu kita di angka 228 juta. 228 juta dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Jadi ibaratnya kalau di usaha mungkin kecil, tapi kita lihat lagi modal kita di awal itu berapa, 5 sampai 10 juta aja untuk suatu usaha. Jadi itu sangat kecil. Kita ibaratnya dulu mulai itu usaha ultra mikro karena kecil banget ya. 5 juta itu buat usaha paling bikin apa udah habis. Nah, tapi kita berkembang tahun 2019 kita ada di angka 135 juta, tahun 2020 kita sedikit turun 122 juta, tahun ketiga di angka 228 juta, dan tahun ini itu sampai kemarin September kita udah melampaui pencapaian kemarin, ada di angka 230 juta. Jadi kemungkinan 300 juta ke atas tahun ini. Jadi lumayan kalau ditelatenin Mas. Makanya ayo usaha. Ayo usaha. Betul, itu bener banget. Jadi seperti yang dilihat gitu ya, bahkan dari yang awalnya usaha ultra mikro yang kecil banget bahkan, terus akhirnya sekarang bisa menjadi sebuah usaha yang boleh kita bilang gede ya sekarang ya Mas, secara omset kalau dibandingkan dengan modalnya gitu. Nah tapi Mas, ini kan tadi Mas Firman bilang base-nya adalah community development, ya kan? Berarti kan menggerakkan orang-orang, menggerakkan masyarakat sekitar. Gimana cara Mas Firman meyakinkan bahwa ini tuh kita bisa bikin sesuatu dengan tidak ngejual
barang mentahnya doang. Struggle kan pasti Mas. Cara meyakinkannya gimana Mas? Susah banget itu. Nah itu gimana cara meyakinkannya? Tahun pertama itu susah banget, kita ngakomodir orang, ngajak orang, ayo ikutan ini. Itu pas di awal, oh ini mending aku kerja yang lain, aku mending ngerjain ini daripada kita bikin kerajinan nanti belum ketahuan ini ada hasilnya apa enggak, itu sulit banget. Bahkan ada di satu titik itu kita udah ngumpul dari 2 orang jadi 10 orang, tapi di bulan ke-6 itu dari 10 orang lambat laun hilang semua, tinggal aku sendiri. Oh iya, oh wow. Ada satu titik seperti itu. Nah, habis itu jadi pembelajaran kami. Terus aku mungkin sistemku yang salah, sistemku yang kurang benar. Akhirnya aku membentuk sistem baru dan mencoba merekrut orang-orang baru. Kita bikin satu pelatihan bareng 30 orang. Kita sharing mindset di situ untuk apa yang mau kita kerjakan dan apa yang nanti kita hasilkan bersama. Terus kita berkreasi bareng di situ. Dari 30 orang itu aktif sampai sekarang 10 sampai 15 orang yang masih aktif. Itu dengan cara yaitu kita udah menyamakan visi misi, menyamakan mindset, dan ada satu keluarga kita jadikan percontohan. Jadi keluarga perajin, ada Pak Budiman namanya, itu sekeluarga, bapak, ibu, anak, sekarang ada ponakannya nambah, itu yang lumayan berkembang. Jadi ketika dia menekuni ini sebagai sebuah profesi atau pekerjaan, tingkat hidupnya juga mulai meningkat. Taraf hidupnya mulai meningkat juga. Dari yang rumahnya belum keramikan, terus depannya masih latarnya tanah. Tadi kalau sempat berkunjung ke sana, yang cat warna kuning. Iya, sekarang udah keramikan, udah bisa nguliain anaknya, terus anaknya yang kecil ada kamar sendiri. Itu dampak baik dari hadirnya Bengkok Craft untuk peningkatan taraf hidup. Nah, ketika ada satu percontohan itu, yang lain juga mulai mau untuk ikut di Bengkok Craft. Berarti memang harus ada ininya dulu ya Mas, harus ada contoh dulu satu berhasil, baru orang akhirnya mau gabung. Total sekarang tadi berapa? 15 orang? Iya, 15 orang. 15 orang menghasilkan dengan beragam macam produk yang saya aja nggak kepikiran gitu loh. Ada ini sebulan Mas, eceng gondok ini kan di Rawapening kayaknya nggak akan pernah habis lah ya. Sebulan Mas Firman pernah paling gede banget tuh butuh eceng gondok berapa kilo, berapa kintal, berapa ton untuk memenuhi target pasarnya Mas Firman? Kalau rata-rata kita kalau bahan mentah 3 sampai 5 kuintal atau 300 kilo sampai 500 kilo, karena kita sebetulnya untuk bahan mentah kita penggunaan nggak terlalu banyak. Kita bisa buat untuk jadi contoh deh Mas, ini Mas buku ini kan sekilo itu eceng gondok 3 unting 3 ikat itu bisa jadi banyak banget buku. Terus paling buat fashion, sendal juga kita bahannya nggak terlalu banyak yang dominasi dari eceng gondoknya gitu ya. Itu kalau yang butuh bahan terlalu banyak itu yang bikin home decor atau furniture ya. Jadi untuk bahan kita masih cukup untuk dari yang ada di Rawapening ini. Masih bisa lah ya, masih gitu bisa. Ya. Wah keren, 3 kintal guys. Jadi uang itu luar biasa. Mas, produknya banyak. Yang paling laku yang mana? Saya penasaran. Yang paling laku kita di sandal sama tote bag. Oh, sama tote bag. Ini loh, ini gemes banget, serius. Mana ada perempuan tidak suka tas begini? Sandal, Mas ini boleh kombinasi gitu. Ini lucu. Ini sandalnya malah kemarin sampai di Spain, Madrid. Kita ada pameran alas kaki, pameran footwear 16 sampai 18 September kemarin. Jadi itu cukup. Sampai di Spain. Iya, di Madrid. God. Di Madrid guys, biasa kita nonton bola ini nyampe sana. Kita aja belum nyampe sana. Mungkin penontonnya ada yang pakai ini nih. Keren. Itu kita kolaborasi sama ITPC Barcelona untuk pameran di sana, dan cukup diminati di sana karena satu-satunya yang sandal dari serat alam di sana. Dan hasilnya ya kita dapat potensial market juga di sana ya. Bayar untuk pemesanan sandal ini sebanyak kurang lebih 2.000 sandal nantinya. Wow. Berarti yang penting diniatin, diseriusin.
jatuh bangun lagi berarti ya Mas? Iya, itu ya suka dukanya usaha. Suka dukanya. Modal uang nggak seberapa, tapi kita punya modal lain, modal angan, kemauan, sama keterampilan, itu yang utama sih. Oke, berarti Mas, target Mas Firman kan tadi memberdayakan masyarakat sudah, ya kan, menanggulangi gulma jadi nilai yang luar biasa ini, jadi kriya yang luar biasa sudah, ya. Go global udah. Nextnya Mas Firman mau ngapain lagi? Kita pengen, sama Bengok Craft ini. Angan-anganku di awal plan 5 tahun itu kita pengen nantinya kedepannya kita bikin sentra kerajinan di desa Kesongo ini nantinya, atau di sekitaran Rawapening. Jadi nanti ada kalau orang datang ke sini mau nyari enceng gondok ya datangnya ke sini. Ini udah jadi sentra kerajinan, ibu-ibu sambil ngobrol sambil nganyam. Terus kita datang ada ada ruang-ruang enceng gondoknya. Terus nanti serba enceng gondok di desanya, atau bahkan mungkin ada bengok house atau apa. Wow. Itu impian kami untuk bentuk desa ini sebagai sentra kerajinan enceng gondok. Oke, yuk itu dia ya impian dari Mas Firman yang udah kelihatan ya. Topi ada, jaket ada, nih susah nggak ngerawatnya ini, saya penasaran. Kaos ada, ya ini bahkan ini juga dari enceng gondok Mas. Iya, gelang persahabatan ini. Waduh, saya mau jadi sahabatnya Mas Firman, boleh nggak? Nanti ada. Oke, Mas, satu closing statement untuk teman-teman yang mau memulai usaha apapun itu. Pesan dari Mas Firman apa? Oke, kalau orang-orang yang mau mulai usaha, pesannya ada 3. Yang penting kompeten, komitmen, sama konsisten. Kompeten dalam artian munculkan semua potensi yang ada di teman-teman untuk di usaha, dan sesuaikan dengan potensi di sekitaran Anda. Terus komitmen, ketika kamu harus mulai usaha harus komitmen dan mempunyai kemauan tinggi. Nanti jatuh harus bisa bangun lagi. Itu komitmen itu harus terjaga dari awal sampai ke depannya juga. Dan yang ketiga konsisten aktif dalam melingkupi ranah produksi maupun ranah marketing, karena itu bisa kebentuk dengan adanya konsistensi. Itu yang kadang teman-teman UMKM yang agak berat di konsisten itu. Jadi 3 hal itu diterapkan, nanti insya Allah usahanya bisa berkembang nanti. Oke, nah kalau tadi ngomongin seputar marketing, sosial media dan lain-lain, ini tuh saya pernah ngeliat ada di Pasar Sentiling kalau di Kota Semarang ya. Jadi nggak usah jauh-jauh kemari, atau mau jauh-jauh ke sini juga boleh ya. Mau ngeliat ini gemes banget loh dari tadi. Ternyata ini orangnya. Oke, Mas Firman, kalau orang mau kepoin produknya Mas Firman, itu larinya kemana? Tadi kan ada websitenya apa Mas? Websitenya kita ada di bengokcraft.com. Kalau secara lengkap kita ada di Linktree /bengokcraft, itu ada berbagai marketplace kita. Ada di Instagram kita, YouTube segala macam, itu ada di Linktree Bengokcraft. Instagramnya Bengokcraft. Bengokcraft. Kita taruh di sini ya, biar jadi PR editor. Bengokcraft. Mas Firman, sebenarnya itu saya pengen ngobrol banyak banget yang lain. Tapi waktu kita terbatas ya, dan terima kasih banget saya sudah dibolehkan main ke sini, diizinin Mas Firman kepo segala macam, luar biasa. Ini adalah sosok anak muda yang inspiratif. Doain saya bisa nyusul ya Mas. Amin. Jangan kapok-kapok main sini, berkreasi bareng sama teman-temannya bisa. Boleh, bisa, nanti kita datang lagi ya. Begitulah tadi obrolan yang seru banget, yang terasa singkat banget sama Mas Firman Setiaji. Beliau adalah sekali lagi CEO dan juga owner, founder, semuanya dibabat dari Bengokcraft. Jangan lupa untuk terus kreatif, kalau kata Mas Firman, jatuh bangun lagi, kita usaha bareng katanya gitu ya Mas. Jadilah pengusaha. Lakukan apa yang kamu pikirkan, ide-ide itu harus dieksekusi. Berarti jangan cuma angan-angan doang ya Mas. Kalau jadi angan-angan doang nanti nggak jadi begini guys. Begitulah, terima kasih, seneng banget saya bisa ngobrol sama Mas Firman. Alright, kita ketemu lagi di ruang radio selanjutnya bersama dengan sosok inspiratif yang lain. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, jangan lupa komentar di bawah ya, jangan lupa kepoin juga Bengokcraft di Instagram yang ada di sini nanti. Dan Amini gue pamit, terima kasih. Jangan lupa
Ruang Radio, selalu ada ruang untuk radio. Dadah.